Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan akan dipimpin oleh Iu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Oke, perkenalkan nama Bapak Budi Negara Silaban. Bapak beralamat di Jalan Tuamang nomor 196. Bapak dari Universitas Negeri Medan. Bapak mengajar arsip dan kearsipan khususnya di kelas 10 AP 1. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Bapak mau memeriksa kesiapan anak-anak sekalian. Mana kesiapannya? Bukunya ada? Bukunya? Oke, mantap. Coba periksa dulu sekeliling tempat ada sampah atau tidak. Coba lihat dulu supaya lebih efektif kita belajar. Oke, kelas ini memang betul-betul rapi ya dan bersih ya. Oke, tadi kan Bapak sudah memperkenalkan diri. Jadi anak-anak sekalian coba perkenalkan diri satu persatu. Ya, Dari kamu. perkenalkan nama saya Peter Junta, saya tinggal di lantai 2 nomor 92. Oke, kamu? Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Terbuka. Saya tinggal di Jalan Pasang Daun Kemudian. Oke, tadi kita sudah perkenalan. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak di sini mau memberikan materi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai pengertian arsip dan kearsipan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Bapak mau mengajak anak-anak sekalian bermain game sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi nama game ini kita buat game untuk melatih konsentrasi gitu. Nah, apakah anak-anak sekalian suka bermain game? Oke. Di sini Bapak mau menjelaskan seperti apa teknis permainan gamenya. Nah, jadi di sini Bapak mau mengajak anak sekalian bermain game tujuannya untuk mempersiapkan diri untuk mempersiapkan konsentrasi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran arsip kearsipan ini. Jadi teknisnya itu, jadi kalau faktanya gajah apa? Besar. Oke, kalau faktanya semut Kecil. iya. Jadi di sini faktanya kita balikan, tapi gerakannya kita balikan, kita ubah gerakannya. Kalau gajah seperti apa gerakannya? Besar. Kalau semut seperti apa gerakannya? Gini kan, kecil. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak bilang gajah, seperti apa jawabnya? Besar. Baru gerakannya seperti apa? Besar. Kecil. Gerakannya kecil lah. Iya. Kan Bapak bilang tadi kebalikannya. Saya ulang ya. Kita ulang ya. Gajah Besar. besar, ini salah. Ini kan besar kan? Ini kan. Besar. Gerakannya seperti apa kalau gajah tadi Bapak bilang? Kecil. Kecil kan? Nah, kalau semut Kecil. kecil. Gerakannya seperti apa? Nah, udah paham sampai situ? Hah? Iya, Apa? Oke, kita mulai ya. Semut, gajah, semut, gajah, semut. Besar. Gerakannya mana? Kecil. Ulang ya, belum konsentrasi. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Gerakannya seperti apa? Iya. Ulang, belum serius. Iya. Semut, gajah, semut. Kecil. Gerakannya seperti apa? Oke, betul. Sekali lagi ya. Ini sudah agak serius ya. Semut, gajah, gajah. Besar. Gerakannya? Kecil. Tadi kan hampir salah. Kita ulang lagi ya. Oke, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Gerakannya? Besar. Kamu salah. Maju silakan. Silakan maju. Coba bilang sebagai hukumannya. Coba bilang Bapak garuk kepala kelapa di paru selama 3 kali. Kalau misalnya bisa sebutkannya dengan serius, kamu dulu. Apa? Bapak garuk kepala. Bapak garuk kepala kelapa di parut. Bapak garuk kepala, kepala di paru. Salah.
duduk. Oke. Itu adalah awal dari kita sebelum memulai pembelajarannya. Jadi gimana? Udah semangat kan? Untuk pagi hari ini? Oke, bagus. Jadi materi kita pada hari ini itu pengertian arsip dan kearsipan. Jadi siapa yang tahu ini atau sudah pernah tahu seperti apa atau pengertian apa atau pengertian arsip seperti apa? Coba. Pak. Ya, silakan kamu teacher. Arsip adalah sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak atau ditulis dalam wujud angka, gambar dan huruf yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti media komputer, kertas atau kertas film. Iya, betul. Apa yang disampaikan tadi teacher ya betul. Jadi pengertian arsip itu dari awal katanya itu dari bahasa Belanda, yaitu arsje. Dalam bahasa Belanda baru berkembang dalam bahasa Inggris yang disebut archive, dan baru berkembang menurut bahasa Yunani arsje. Baru masuk yang artinya permulaan, itu permulaan. Dapat kita simpulkan yaitu arsip itu adalah suatu catatan atau dapat kita simpulkan itu arsip itu adalah suatu catatan atau awalan untuk melakukan suatu kegiatan dan suatu peristiwa. Jadi suatu kegiatan itu kita catat, baru nanti kegiatan itu kita simpan dan nanti tujuannya itu dapat kita temukan dengan cepat. Jadi arsip itu adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang dilakukan seseorang atau oleh organisasi atau instansi. Jadi dapat kita simpulkan arsip itu adalah suatu kegiatan atau himpunan dari suatu peristiwa. Atau dapat disimpulkan tadi sekumpulan warga yang dibuat oleh organisasi atau dibuat oleh suatu perorangan atau dibuat oleh badan swasta. Baru kita masuk materi yang kedua yaitu pengertian arsip menurut ensiklopedia. Arsip itu adalah segenap bakat dari suatu organisasi kenegaraan atau badan swasta yang diadakan dalam penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini yang dilakukan organisasi, menurut organisasi itu kegiatannya dipandang sangatlah berharga karena memuat suatu informasi atau memuat suatu kejadian yang berhubungan tentang organisasi tersebut. Misalnya misalnya organisasi itu berdiri tahun kapan, jadi dibuatlah suatu arsip untuk disimpan sebagai bukti ataupun sebagai nilai sejarah dari suatu organisasi tersebut. Jadi arsip itu menurut organisasi sangatlah penting dan sangatlah penting untuk disimpan di tempat yang nyaman. Baru tempat-tempat arsip itu disimpan secara tertib agar menjaga keaslian arsip tersebut supaya arsip itu tetap awet. Menurut Kamus Administrasi Perkantoran oleh Deliang G, itu arsip adalah kumpulan bakat yang disimpan secara teratur, terencana, karena mempunyai nilai sejarah atau mempunyai nilai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat ditemukan secara cepat. Jadi misalnya arsip ini kita perlukan, jadi kita simpan di suatu tempat yang nyaman agar nanti arsip tersebut dapat kita temukan kembali dengan secara cepat. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1971, ada yang tahu pengertian arsip menurut undang-undang? Oke, silakan. Pengertian arsip arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Ya betul, apa yang dibilang teacher tadi betul. Jadi menurut
persatu diterima oleh suatu lembaga, ataupun arsip itu datang atau diterima oleh instansi atau organisasi secara berkelompok, arsip tersebut diterima. Jadi arsip itu banyak. Nah, baru naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan swasta atau perorangan dalam bentuk tor apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan bangsa. Nah, baru pengertian arsip menurut lembaga administrasi negara lain, yaitu arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, jadi kearsipan itu disebut filing atau dalam bahasa Indonesianya file adalah bendanya, sedangkan filing itu adalah kegiatannya. Jadi dapat disimpulkan adalah kearsipan adalah suatu proses kegiatan mulai dari proses pengaturan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu. Dan arsip itu tujuannya itu agar kegiatan kearsipan yang kita lakukan dapat menemukan kembali dengan cepat dan tepat penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Baru kita masuk ke jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip menurut subjek atau isinya dapat dibedakan menjadi 4. Ada yang tahu jenis-jenis arsip? Ya, silakan Ayu. Jenis-jenis arsip itu ada 4. Ya, Yang pertama yaitu arsip kepegawaian. Contohnya seperti daftar riwayat hidup, surat lamaran. Yang kedua ada arsip keuangan. Contohnya seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji. Yang ketiga ada arsip pemasaran. Contohnya surat penawaran, surat pesanan, dan surat perjanjian penjualan. Yang terakhir ada daftar pendidikan. Contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa. Iya betul. Apa yang katakan Ayu tadi betul. Jadi arsip itu, jenis-jenis arsip itu ada 4. Nah, yang pertama yang tadi dibilang Ayu itu arsip kepegawaian. Contohnya yaitu dapat kita lihat di sini. Dapat berikan contoh itu. Contoh arsip kepegawaian itu daftar riwayat hidup, seperti ini contohnya. Dapat dilihat kan seperti ini contohnya. Oke. Ini arsip kepegawaian, yaitu ambil itu laporan keuangan. Nah, inilah seperti ini contohnya laporan keuangan. Oke. Lalu selanjutnya arsip pemasaran tadi sudah disebutkan Ayu, sudah benar. Baru daftar pendidikan ya, contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, dan masih banyak lagi. Baru masuk kita arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Nah, wujud, bentuk, dan fisiknya dapat dibedakan menjadi 6, yaitu pertama surat, yang kedua pita rekaman, yang ketiga mikrofilm, baru disket, compact disk, baru flash disk. Surat itu contohnya naskah perjanjian, kontrak antar perusahaan dan pegawai, itu kontrak. Baru akte pendirian perusahaan, baru surat keputusan, notulen rapat, dan masih banyak lagi. Baru kita rekaman itu sehat. Baru mikrofilm seperti ini, mikrofilm. Oke. Selanjutnya di sini Bapak berikan seperti apa sih disket. Disket itu seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh suatu perusahaan. Jadi disket-disket ini untuk menyimpan suatu kegiatan atau proses. Jadi nanti ini biasanya digunakan pada zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak menggunakan ini lagi karena sudah serba teknologi. Baru arsip menurut nilai guna. Penggolongan arsip berdasarkan nilai dan gunanya ada 7.
tujuh macam, yaitu arsip penilaian informasi, contohnya pengumuman, pemberitahuan dan undang-undang. Baru arsip penilaian administrasi, contohnya ketentuan-ketentuan yang ada di organisasi, surat keputusan, prosedur kerja dan masih banyak lagi. Baru masuk kita arsip menurut sifat dan kepentingannya, yaitu ada 4, yaitu arsip tak berguna. Baru contohnya surat undangan dan memo. Baru arsip berguna, contohnya presentasi pegawai, surat permohonan cuti, dan surat pesanan barang. Baru arsip penting, contohnya surat keputusan seperti Bapak tadi bilang, daftar wilayah hidup. Baru laporan keuangan, buku kas, dan buku kas kecil, dan masih banyak lagi. Baru contoh yang terakhir yaitu arsip kita, contohnya aktif dari perusahaan. Nah, harus benar-benar dijaga arsip tersebut karena ini akan memiliki nilai, karena arsip tersebut memiliki nilai sejarah, makanya sehingga disebut arsip vital. Jadi harus benar-benar dirawat dan disimpan dengan baik. Jadi masuk kita materi selanjutnya itu arsip menurut fungsinya. Penggolongan arsip berdasarkan fungsinya dalam kegiatan organisasi ini ada 2, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan mencipta arsip dan disimpan dengan waktu tertentu. Jadi arsip itu menurut arsip dinamis itu suatu kegiatan baru dan disimpan dengan waktu yang telah ditetapkan. Misalnya waktunya 1 tahun, jadi ada waktunya berapa lama arsip tersebut disimpan. Baru arsip statis itu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna sejarah yang telah habis masa retensinya dan memiliki keterangan permanen setelah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nanti. Jadi arsip statis itu seperti misalnya suatu kampus diminta sama arsip nasional untuk proses perbaikan arsip tersebut sehingga dapat kembali awet tersebut arsipnya. Baru kita masuk kuis ya. Di sini Bapak mau memberikan kuis ya. Di sini Bapak memberikan kuis. Ada bentar ya. Di sini Bapak memberikan kuis. Siapa cepat dia dapat nilai tambahan. Oke. Gimana anak sekalian mengikuti pembelajaran? Oke. Coba siapa yang tahu pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Oke, silakan. Arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keberadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Oke, betul. Arsip itu ya seperti yang telah disebutkan itu tadi sudah kita bahas di pertama. Arsip itu yaitu suatu naskah ataupun suatu kegiatan proses peningkatan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau organisasi dari berikan contohnya. Baru kuis yang kedua yaitu apa ya? Coba apa pengertian arsip menurut lembaga administrasi negara? Silakan. Jadi kalau pengertian arsip menurut lembaga administrasi negara adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya diterima oleh suatu badan. Ya betul. Baru kan jenis arsip bagi tahu. Ya silakan ayo. Yang pertama itu ada arsip keuangan, contohnya ada daftar riwayat hidup, surat
Betul, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya anak-anak sekalian dapat mengikuti belajar pada hari dengan baik. Sebelum kita mengakhiri belajar kita pada hari ini, Bapak menyampaikan bahwasanya minggu depan kita akan membahas materi alat-alat dan tempat penyimpanan nasi. Jadi harapannya ke depan dipelajari materi itu minggu depan. Sebelum kita mengakhirinya, saya ucapkan selamat siang dan nanti kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih. Baik, Pak. Siap, Pak.